Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara membongkar Samsung Tab 3. Ini kebetulan biasanya kalau kita mau mengganti baterai ataupun handphone kita habis terkena hujan, jadi kita harus lakukan pembongkaran koper belakangnya nih. Ini cukup mudah sekali kalau misalnya kita mau membongkar karena menggunakan kartu ataupun bekas kartu SIM. Bisa kita buka ini seperti ini tab 3. Kalau misalnya mau ganti LCD ataupun terkena panas, kita harus lakukan pembongkaran. Nah, seperti ini tab 3. Kalau untuk LCD agak lumayan mahal, hampir 1 juta, sekitar 800.000. Ini kita mau membongkar apabila handphonenya mati total ataupun kenapa, itu bisa kita lakukan pembongkaran dengan menggunakan alat yang sederhana saja, karena ini tidak menggunakan pengunci ataupun baut, jadi cukup kita bongkar saja seperti itu. Bongkarnya cukup mudah. Ini kalau misalnya mau lakukan pembongkaran, ini kita lakukan pembongkaran dari pinggir sebelum seluruh pinggirnya, jadi LCD nempel di atas, jadi tidak kita ganggu seperti itu. Bongkar cukup mudah, kita tinggal tarik saja. Kalau misalnya dia masih cukup kuat, bisa kita gunakan karter seperti ini. Jadi kalau misalnya menggunakan karter, kita congkel bagian atas dulu. Kita matikan dulu, kita hidupkan, tidak apa-apa. Kita gunakan karter seperti ini. Lalu kita gunakan bekas kartu SIM. Bekas ATM seperti ini. Setelah kita buka menggunakan karter, kita gunakan ini. Sebenarnya ada alat khusus seperti obeng. Ini kita mekarkan ke samping gitu. Seperti itu, kita tarik keluar begini. Hati-hati LCD nya pecah. Ini sudah renggang. Kelihatan di bagian satu lagi. Untuk di bagian bawah agak cukup keras, bisa gunakan ini karter. Kita renggangkan. Intinya adalah melebarkan ke bagian samping gitu. Nah, sedang kita gunakan kartu ataupun bekas kartu ini untuk membantu, karena kuku kita cukup lembut. Jadi kita tarik saja sambil kita mekarkan sedikit. Nah, tapi kartu SIM dilepas terlebih dahulu, jangan sampai ada yang tertinggal.
secukupnya kita bantu menggunakan kartu. Nah, dorong saja. Nah, sudah selesai. Inilah koper belakangnya kalau mau membongkar step 3 tadi. Jadi bisa gunakan karter dan bekas kartu SIM card. Ini kita menggunakan alat sederhana saja. Jadi kalau misalnya teman-teman punya alat khusus tidak apa-apa, kita membagikan cara yang sederhana, jadi bukan menggurui untuk yang teknisi yang sudah senior, tapi kita membantu yang masih awam dalam bidang servis handphone. Jadi kita tujukan untuk yang belum mengetahui cara pembongkaran ataupun belum pernah melakukannya tapi ingin memperbaiki sendiri handphone kita. Jadi yang pengen oprek handphone, ini bisa kita tutorialkan seperti ini. Jadi menggunakan alat yang sederhana saja. Jadi kalau misalnya sudah senior itu bukan untuk menggurui, tapi dimohon beri masukan ataupun komentar yang membangun untuk teman-teman yang belum mengerti. Mungkin ini saja. Kalau misalnya membongkar, alat yang kita gunakan hanya karter saja dan bekas kartu SIM. Gitu. Jadi untuk bongkarnya mudah, tapi kita harus hati-hati karena LCD-nya ini cukup mahal. Ini LCD yang sudah retak tapi masih berfungsi kalau diputar-putar begitu. Jadi untuk lakukan pembongkaran, kalau misalnya mau membersihkan bekas terkena air, jadi kita bongkar semua. Ada semua bautnya ini kita bongkar semua menggunakan obeng plus saja. Jadi semuanya ini banyak soket-soket, kita lepas saja. Ini untuk layar sentuh, kemudian ini untuk tombol home, untuk kamera. Jadi kita lepas semua soketnya kalau misalnya ini untuk kamera. Jadi jangan takut untuk salah penempatannya karena dia beda-beda untuk soketnya. Ini untuk tombol powernya gitu. Untuk fleksibel tombol power satu set dengan volume, jadi satu set juga dengan mic untuk loudspeaker. Jadi pada saat panggilan video ini menggunakan mic yang bagian atas, kalau panggilan biasa dia menggunakan mic bagian bawah begitu. Ini ada antena, ini untuk kabel baterai, kemudian ini untuk LCD, ini untuk speaker nadanya. Semuanya kita lepaskan semua. Ini untuk tombol fleksibel charger, ini tombol home kayak bagian bawah. Speakernya menggunakan dua buah, speaker kiri dan kanan. Ini lubang speaker ini untuk mic bagian bawah begitu. Jadi ini ada lubang pengunci casan, kita bongkar semua. Kalau seandainya bermasalah di lubang cas kita ataupun terkena air, jadi kita harus lakukan pembongkaran seluruhnya seperti ini. Untuk bautnya nanti jangan sampai hilang, kita gunakan magnet. Ini baterainya masih bagus. Jangan lupa fleksibel dibongkar semua kalau melakukan bongkar. Ini baut sudah kita lepas. Ini ada plat penguncinya, ini ada speaker nada, kita lepas dulu. Ini hanya menggunakan obeng plus saja. Kita kenalkan satu persatu semua alatnya. Ini kita lepas. Ini ada kabel antenanya. Ini itu speaker nada. Jadi kalau tidak ada suara nada ring, satu kiri kanan dia jadi stereo. Ini kiri kanan kita lepas semua. Jadi kalau handphonenya masuk air, jadi kita harus lakukan pembongkaran seperti ini supaya air yang berada di mesin ataupun yang terjebak di bagian dalamnya ini cepat kering ataupun menguap. Bisa dengan cara di hair dryer ataupun digunakan setrika listrik, bisa juga untuk mengeringkan ataupun menguapkan air. Ini speaker sekaligus untuk speaker nada, buzzernya menempel. Speaker nada getarnya yang bulat ini getar seperti ini menempel dengan getar untuk yang sebelah kiri.
Di sebelah kanan ini seperti ini. Ini speaker nadanya ada 2 buah. Kemudian ini baterai kita lepas, oke saja. Ini baterai. Ini ada baut lagi, kita lepas juga untuk bagian pengunci mesinnya. Jangan takut untuk salah untuk cara pemasangan, asal menonton video ini saya kira bisa. Jadi kalau perlu supaya mengingatnya, kita videoin ataupun dokumentasikan sendiri supaya mengetahui letak-letaknya, letak baut ataupun posisinya nantinya. Jadi kita tidak ada yang terlewat untuk pemasangannya nanti. Nah, ini masih ada baut lagi, kita lepas. Ini jangan lupa untuk semua fleksibelnya kita lepas semua. Ini loop handset, kalau jack handset kita lepas juga. Memang agak cukup banyak bautnya, tapi tidak masalah, asal kita berani ataupun yakin pasti bisa. Nih, semua baut sudah lepas, semua fleksibel sudah lepas, kita angkat saja begini. Ini seperti ini. Untuk melepas mesinnya, ini lepas mesinnya sudah terlepas. Seperti ini. Jadi semua mesin sudah lepas. Jadi kalau dia terkena air ataupun ini kamera belakang terlepas juga. Seperti ini. Nah, ini kamera belakang. Jangan takut untuk salah pemakaian. Ini kalau misalnya ada masuk air ataupun kecebur, jadi kita harus bongkar semua. Ini platnya ada baut lagi di belakang ini. Nah, ini baut penutupnya, penutup mesin bagian terlepas. Bautnya ada panjang pendek, jadi yang pendek ini biasanya di bagian penutupnya saja. Nah, sudah lepas untuk bautnya, platnya, kita tinggal tarik saja begini. Inilah mesinnya kalau misalnya ada terkena air, jadi dia banyak terkena karat, terutama di bagian soket-soketnya ini kita harus bersihkan semua. Ini untuk cara membersihkannya ataupun tahapannya adalah ini penutupnya. Kalau penutup kita lepas juga. Nah, ini tidak bisa dibuka untuk platnya, jadi satu saja. Nah, ini bisa buka, bongkar. Jadi kalau misalnya ada air yang terjebak di bagian dalam ini, bisa menguap, jadi kering, jadi handphone bisa kembali normal. Ini ada bekas terkena air, cairan yang sudah mengering tapi tidak mengenai mesin begitu. Ini IC-nya, kalau dia terkena air, karena tertutup ini air tidak bisa keluar, jadi terjebak di bagian dalam. Jadi baterainya baterai model tanam seperti ini. Jadi kalau kita tidak lakukan pembongkaran, maka dia akan terjadi short, konslet, maka akan terbakar. Jadi kalau kita tetap gunakan, kalau misalnya ada bekas air, lama-kelamaan handphone akan mempengaruhi daya kerjanya, seperti hang ataupun panas, bisa jadi handphone akan mati total. Jadi kalau lakukan pembongkaran seperti ini, tanpa kita ganti alat, tercebur, langsung kita bongkar seperti ini. Kita gunakan setrika listrik begitu. Kalau ada hard dryer, kita hard dryer saja. Kalau tidak ada, bisa gunakan setrika listrik seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk menguapkan saja. Setelah kering, baru kita lakukan penggosokan dengan menggunakan sikat gigi begitu. Sikat gigi yang tidak ada, jadi kita bersihkan menggunakan sikat gigi yang kering. Jadi kita tidak menggunakan thinner ataupun cairan alkohol, jadi cukup kita keringkan, kemudian kita bersihkan karat-karat air-air yang sudah menjadi kerak. Biasanya air yang kita keringkan, panaskan, akan menjadi kerak, jadi menjadi debu, jadi kita tinggal gosok saja. Kemudian kita ulangi lagi panasan tadi dengan menggunakan setrika ataupun hair dryer. Setelah itu kita gosok lagi menggunakan sikat gigi, kemudian kita panaskan lagi. Biasanya kita lakukan 3 kali tahapan, pun setelah itu baru kita rakit kembali seperti itu. Jadi jangan lupa setiap soket ini kita bersihkan, kita panaskan, kemudian kita gosok. Jadi setiap komponen soket-soket ini mengandung listrik, baterai, alur baterai plus. Jadi
biasanya kalau dia terkoneksi oleh short oleh air, dia akan bergerak. Kita bersihkan seperti itu, baik di sebelahnya, kemudian di bagian soket-soketnya ini kita bersihkan juga. Siapa tahu ada yang terkena short oleh air yang putih, biasanya kita bersihkan juga. Kalau dia aman baru kita pasang. Ini bekas LCD biasa juga, kalau misalnya dekat soket LCD ini terkena masalah konslet, maka akan putus jalur, biasa lampu akan tidak berfungsi. Nah, begitu juga untuk layar sentuhnya ini, kita bersihkan semua soketnya, kita panaskan semuanya. Ini untuk speaker bagian atas, ini untuk handset, dan ini tombol volume dan tombol power, dia menjadi satu. Kemudian ada mic, ini mic untuk loudspeaker ataupun panggilan video, jadi menggunakan bagian atas seperti itu. Untuk baterai nanti kita untuk mengangkat ini ada tulisan full, tarik saja. Ini baterainya. Kalau untuk penggantian baterai, saya kira untuk mengganti baterai ini cukup kuat, meskipun dia sudah 3 tahun pemakaian ataupun 5 tahun pemakaian, masih kuat untuk Samsung. Ini kalau mau mengganti cukup lepas saja, dan kita cari sesuai dengan tipe tab Samsung kita, begitu. Ini untuk antena, ini bisa kita buka alatnya kalau misalnya mau mengganti ataupun tidak mengecas, jadi kita lakukan pembongkaran. Ada fleksibel ini bisa kita lepas itu. Nah, nih, jadi untuk fleksibel charger kalau dia rusak bisa kita ganti seperti ini, ya menjadi satu dengan handset, mic bagian bawah, kemudian seperti ini. Jadi kalau misalnya tidak mengecas, ininya patah, bisa ganti satu set ini. Jadi cukup mudah, tanpa solder, tinggal bongkar saja seperti itu, mudah. Nah, ini untuk tombol home di bagian, kalau tombol home tidak berfungsi, ketika kita ganti saja seperti ini, mudah dan tidak repot. Kalau misalnya LCD-nya pecah, tinggal kita lepas saja, congkel saja menggunakan karter, kemudian kita bopas, kemudian nanti siapkan led LCD ini seperti ini. Bisa juga led LCD ini kalau merek terserah, baik mekanik ataupun medek dan lidan. Ini warna clear putih, atau ada juga yang hitam. Untuk harga di tempat kita di sini adalah sekitar 20, yang kemasan 50 mili, ada yang kecil lagi sekitar 15.000. jadi tergantung tempat kita membeli. Kalau di online bisa 8.000 tambah ongkos kirim sekitar 20.000, begitu. Ini untuk alat lem LCD seperti itu. Ini semua sudah kita jelaskan. Untuk pembongkaran, kalau seandainya ada masuk air, pemasangan juga cukup mudah, tinggal kita paskan saja. Ini ada lubang untuk baterai panjang, paskan saja begitu. Begini pasang, kita cek bagian atas. Nah, ini untuk kamera atas kita pasang terlebih dahulu karena dia posisinya di bawah kalau untuk pemasangan, begitu. Kita buka dulu klipnya, kita pasang seperti ini saja. Kemudian kita setelah masuk ada garis putih, sudah lurus, baru kita kunci begitu. Nah, sudah lurus, sudah, baru kita pasang seperti ini bagian atas terlebih dahulu. Ini untuk handset kita pasang, ini sudah pas, kita tekan saja. Untuk speaker kita paskan, untuk handset kita paskan juga, untuk layar sentuh kita paskan, untuk power kita paskan. Ini kamera depan kita tekan juga, kita paskan. Langsung lanjut ke bagian bawah. Nah, ini tadi lupa kita pasang juga, harus kita buka langsung bagian bawah untuk bautnya tadi. Ini kita anggap sudah selesai saja dulu. Untuk pasangan belakang kita ini kita angkat, untuk baterai, untuk charger, dan untuk fingerprint. Jadi kita angkat semua begitu. Ini untuk LCD sudah kita tekan saja pasang. Ini untuk baterai kita pasang, untuk charger dan mic kita pasang. Ini untuk tombol home kita tekan juga. Sekarang kita untuk masang yang bagian sebelah kanan untuk speaker nadanya, kita tekan. Karena ini kabel antena kita lepas tadi, jangan lupa untuk kita pasang.
Ketika tidak kita pasang sinyal, maka tidak keluar seperti itu. Ini kita pasang. Kalau misalnya ini kita nanti teman-teman lebih teliti lagi urutannya seperti pada saat pembongkaran tadi. Ini kita tutorialkan saja. Ini untuk antena kita pasang, dan ini speaker bagian kiri kita pasang, kita tekan. Untuk sebelah kanannya begitu juga. Ini jangan takut salah letaknya, ada pas semua seperti main puzzle seperti itu, jadi sesuai pada posisinya masing-masing. Kemudian kita baut lagi semuanya seperti biasa menggunakan obeng. Saya kira kita cukupkan sekitar sampai di sini dulu, karena sudah lengkap semua, soket-soket sudah selesai, tinggal melakukan pembautan. Jadi soketnya tinggal tekan saja seperti itu. Ini saya kira cukup sekian saja bagaimana cara membongkar Samsung Tab, kebetulan ini Tab 3 dengan seri T311 begitu. Apabila dia masuk air, mengganti baterai ataupun mengganti colokan charger, kita harus lakukan pembongkaran koper belakang ini. Kalau untuk penggantian ini nanti kita tutorialkan, tak perlu kita bongkar yang repot-repot seperti ini, cukup kita bongkar bagian bawah ini saja. Oke, ini saja tip dari channel YouTube Bang Dery Tutorial. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.